Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa dengan hari Minggu yang pertama di tahun 2026. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih sayang, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, semusim berlalu, namun kasih setiamu selalu melingkupi diriku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan
kita akan memulai ibadah kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Mazmur 4 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan kebaikan kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Yahweh. Engkau telah memberikan sukacita dalam hatiku, lebih dari ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita mendapati hari Minggu yang pertama di tahun 2026, di tahun yang baru. Siapakah yang akan memperlihatkan kebaikan kepada kita ketika kita melihat situasi sekitar kita yang banyak kali dan semakin sering memberikan kepada kita hal-hal yang tidak baik, sehingga bisa membuat banyak orang menjadi pesimis bahkan apatis dalam menjalani tahun yang baru ini. Apakah yang masih akan kita alami, kita tidak tahu. Dunia memberikan lebih banyak hal-hal yang tidak baik. Siapakah yang akan memperlihatkan kebaikan kepada kita? Di dalam iman, percaya, dan pengharapan kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita, biarlah cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Biarlah Tuhan saja yang memberikan sukacita dalam hati kita. Sukacita yang berlimpah, bahkan berlimpah lebih daripada orang-orang yang kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita yang berlimpah lebih daripada orang yang mempunyai kecukupan, bahkan kelimpahan, bahkan kekayaan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kebaikan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan saja yang menjadi sumber sukacita di dalam hati kita. Mari kita bermazmur bersama selengkapnya dari Mazmur pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan Shine akan memimpin pembacaan bagi kita. Baik, saya akan membacakan Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 untuk kita semua. Untuk kepala musisi dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Jawablah aku ketika aku berseru, ya Elohim kebenaranku. Dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai anak-anak manusia, berapa lama kamu berbalik dari kemuliaanku kepada rasa malu? Sampai berapa lama engkau mencintai keangkuhan dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah Yahweh telah memilih orang yang saleh baginya. Yahweh mendengar ketika aku berseru kepadanya. Berdirilah dalam kekaguman dan jangan berdosa. Berbicaralah dalam hatimu di atas tempat tidurmu dan jadilah tenang. Selah. Persembahkanlah kurban kebenaran dan percayalah kepada Yahweh. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan kebaikan kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Yahweh.
Engkau telah memberikan sukacita dalam hatiku, lebih dari ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Aku akan berbaring dan tidur dengan damai, sebab Engkau sendiri, ya Yahweh, yang membuat aku berdiam dengan aman. Selesai. Haleluya. Sebab Engkau sendiri ya Yahweh yang membuat aku berdiam dengan aman. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian saat ini, saat indah, ku datang dan menyembah. Menyembah
Min haleluya. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 23 sampai ayat 29. Kejadian pasal 19 ayat 23 sampai ayat 29. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Matahari telah terbit di atas bumi dan Lot tiba di Zoar. Yahweh telah menurunkan hujan belerang dan api dari langit dari Yahweh ke atas Sodom dan Gomora. Dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya dan semua yang berdiam di kota-kota itu dan hasil dari tanah itu. Istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat ia pernah berdiri di hadapan Yahweh. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora dan ke arah tanah datar di sekitarnya. Dan ia melihat tampaklah asap dari negeri itu membubung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Ketika Elohim membinasakan kota-kota di dataran itu, Elohim mengingat Abraham dan dia mengeluarkan Lot dari kebinasaan saat penghancuran kota-kota tempat Lot tinggal itu. Demikian firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Bersabdalah, berbicaralah kepada kami masing-masing ya Roh Kudus, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan selengkapnya dari Kejadian pasal 19. Tetapi kita baca ayat 23 sampai ayat 29 saja. Dan saya beri tema yaitu majulah di tahun baru. Kita masih dalam suasana tahun baru dan tema untuk kita adalah majulah di tahun yang baru ini. Penyemangat untuk kita, motivasi untuk kita di tahun yang baru ini adalah ayo maju menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin, menjadi lebih indah lagi dari tahun yang kemarin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tahun biasanya kita membuat resolusi untuk hidup yang lebih baik dari tahun yang lalu. Kita membuat resolusi, tahun ini kita mau makan lebih sehat, kita mau olahraga. Kalau tahun kemarin kita tidak suka olahraga, tahun ini kita akan olahraga. Kita akan lebih memperhatikan makanan kita akan mengatur keuangan kita lebih baik lagi, mengurangi jajan di luar. Kita beli makan di luar, kita bawa wadah dari rumah untuk mengurangi sampah, ya. Utamanya karena Jogja masih
bergumul dengan masalah sampah ya. Kita mau mengurangi sampah rumah tangga kita, sampah organik kita mau kelola. Karena saya membaca per 1 Januari 2026 eh, depo sampah sudah tidak menerima sampah organik. Berarti kita harus belajar tahun ini bagaimana kita mengolah sampah organik kita, sampah dapur kita, kulit buah, potongan-potongan sayur, kulit bawang, kulit telur, dan sebagainya. Pohon-pohon yang kita pangkas, daun-daunnya, batang-batangnya harus diapakan, gitu ya. Kita harus uh, mulai banyak menata tahun ini. Dan kita mulai menata keuangan kita, berhemat, menabung. Karena pakar-pakar ekonomi, bahkan dari pertengahan tahun lalu, banyak yang mengatakan bahwa tahun 2026 ekonomi akan semakin sulit. Jadi kalau pegang uang, punya uang jangan boros, tidak usah beli yang tidak perlu. Berhematlah. Bisa jadi itu adalah contoh-contoh dari resolusi yang kita buat pada tahun ini. Supaya di tahun 2026 ini hidup kita lebih baik dari tahun yang lalu. Menata hati, menata emosi. Supaya kita kurangi marah-marah di tahun yang lalu. Kita kurangi takut, cemas, dan khawatir di tahun yang lalu. Kita kurangi kepahitan dari tahun yang lalu. Supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan membuat resolusi, kita menetapkan tujuan yang hendak kita capai. Dan itu membuat kita bekerja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi membuat resolusi itu adalah sesuatu yang baik. Karena kita menetapkan tujuan untuk diri kita sendiri. Kita mau apa? Dan apa yang akan kita lakukan? Kalau hidup kita punya tujuan, kita akan bekerja untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau hidup ada tujuan, ada resolusi, ya, maka kita akan bergerak supaya tujuan kita itu tercapai. Sehingga kemajuan bisa kita lihat. Kemunduran juga bisa kita lihat, karena misalnya kita udah bikin resolusi tapi kita nggak buat. Cuma heboh-heboh aja bikin resolusi. Wah, tahun ini saya mau makan sehat, saya mau tidur lebih teratur misalnya gitu. Tapi di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah tahun, nggak usah tengah tahun, 3 bulan pertama aja semangat, habis itu udahlah slow aja gitu ya kan. Akhirnya tidak kemana-mana. Dengan membuat resolusi, kita menetapkan tujuan yang mau kita capai. Sehingga hidup kita itu tidak mengalir begitu saja dan kita tidak membuang waktu begitu saja. Menjalani hidup seperti apa adanya, ya samalah seperti tahun kemarin. Sehingga tahun baru pun tidak ada artinya buat kita. Dengan membuat resolusi, kita bisa mengukur kemajuan kita. Dan kita bisa melihat kemunduran kita. Waktu itu berjalan terus. Dan kita semua mengakui 1 tahun itu adalah waktu yang sangat cepat sekali berlalu. Permasalahannya bukanlah waktu itu. Permasalahannya adalah waktu yang kita miliki itu mau kita apakan. Apakah hanya kita sia-siakan begitu dengan gaya hidup yang sama saja, gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang ya terserah saya lah mau apa, ngeflow aja. Ini mengalir mau dibawa kemana ya ikut saja. Sehingga kita kemudian merasa bahwa hidup kita hambar. Tidak
ada sesuatu yang menarik, yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita hidup, begitu ya. Kalau kita di dalam hidup kita itu kita tidak ada tujuan yang mau kita capai. Dan kita tidak berjuang untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan itu. Nah, satu pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita ada membuat sebuah resolusi berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita? Resolusi untuk hidup lebih sehat itu bagus. Resolusi untuk keuangan yang lebih tertib itu bagus. Ya. Resolusi untuk punya tabungan itu bagus. Tetapi pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah ada resolusi yang kita buat supaya di dalam tahun ini kehidupan kerohanian kita itu lebih baik dari tahun yang lalu? Kalau tahun lalu saya kurang membaca Alkitab, tahun ini saya mau lebih tertib membaca Alkitab. Kalau tahun lalu saya cuma baca Alkitab, udah teratur baca Alkitabnya, tapi kurang menjadi pelaku firman Tuhan. Tahun ini kita harus menjadi pelaku. Kalau hanya membaca Alkitab, semua orang bisa membaca Alkitab. Orang yang tidak percaya Yesus juga membaca Alkitab. Tetapi dengan tujuan-tujuan untuk menyerang kekristenan. Kita baca Alkitab rajin. Tetapi apakah firman Tuhan itu mengubah kita? Kita baca Alkitab rajin, tapi masih melawan sama orang tua. Baca Alkitab rajin, tapi kalau ditegur marah. Baca Alkitab rajin, tapi cepat tersinggung. Nah, mari kita membuat perubahan di tahun ini. Izinkan firman Tuhan benar-benar memperbaharui kita. Tahun baru itu biasa saja sih sebenarnya. Tapi kita menjadi manusia yang baru tidak. Setiap hari kita bangun, kan hari baru. Bulan Januari sebentar lagi akan berganti kepada bulan Februari, bulan yang baru. Tapi apakah kita masih menjadi manusia yang sama, manusia lama? Yang berubah cuman harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tapi kita tidak menjadi manusia yang baru. Kita tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita membaca satu bagian dari Kejadian pasal 19 mengenai kisah Sodom dan Gomora. Perenungan kita mencakup Kejadian 19 mulai dari ayat 1 ya. Tapi kita hanya membaca beberapa ayat saja. Kisah Sodom dan Gomora dihadirkan bagi kita adalah supaya kita tidak berdiam dalam kehidupan berdosa yang mendatangkan murka Tuhan. Kisah Sodom dan Gomora adalah supaya kita menjadi manusia yang baru. Kisah Sodom dan Gomora adalah supaya kita meninggalkan kehidupan yang berdosa. Meninggalkan kehidupan yang lama. Kisah Sodom dan Gomora adalah kisah supaya kita tidak tinggal diam di dalam kehidupan yang berdosa. Karena kehidupan yang berdosa, gaya hidup berdosa, hidup di dalam dosa, tidak mau berubah, itu mendatangkan murka Tuhan. Ada 3 poin yang bisa kita lihat dari bagian yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Sodom dan Gomora menggambarkan 2 kengerian. Yang pertama adalah kengerian dosa. Di sini saya memberikan
ayat 4 dan ayat 5, Kejadian 19. Dan sebelum mereka duduk makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali, mengepung rumah itu, dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami dapat menggauli mereka. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dibaca lagi Kejadian pasal 19 untuk bisa mendapatkan gambaran besarnya dan detailnya juga, ya. Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, dan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengunjungi Lot supaya Lot dan keluarganya mau diselamatkan oleh Tuhan, dikeluarkan dari Sodom dan Gomora supaya mereka tidak turut di dalam pembinasaan oleh Tuhan. Para malaikat itu. Lalu mereka mulai mengepung rumahnya Lot. Lalu inilah yang mereka katakan. Pria-pria Sodom mulai dari yang muda sampai yang tua. Seluruhnya tanpa terkecuali mengepung rumah itu. Dan mereka katakan niat mereka dengan penuh amarah, dengan penuh nafsu untuk melakukan kejahatan seksual kepada tamu-tamunya Lot pada waktu itu. Jadi saudara bisa lihat di sini betapa mengerikannya dosa itu. Dosa membuat manusia lebih rendah daripada binatang. Dan kalau saudara lihat hari-hari terakhir ini, orang sudah tidak malu lagi dengan kehidupannya berdosa. Hidupnya di dalam dosa. Orang tidak malu menjadi pelakor. Bahkan mengangkat diri seakan-akan dia itu selebriti. Orang tidak malu. Orang-orang yang korupsi. Dan karena hasil korupsi, hasil keserakahannya, menghilangkan nyawa ribuan orang, dia tidak malu. Dia tidak menghadap kepada orang-orang yang dirugikan dan orang-orang yang sudah disakiti dan minta maaf, tidak. Ngeri sekali, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat berita, nonton berita, ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang sangat mengerikan. Dan Alkitab dengan jelas menggambarkan, mengatakan kepada kita, ya, dosa itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menjijikkan. Itu adalah kengerian yang pertama. Kengerian yang kedua adalah api kekudusan Tuhan. Ayat 13, Kejadian 19. Malaikat itu berkata kepada Lot, sebab kami akan membinasakan tempat ini, karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh. Dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya. Kita sering lupa bahwa terhadap dosa itu ada murka Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan yang adil. Dia tidak akan membiarkan dosa lepas dari penghukuman. Oleh karena kekudusannya. Oleh karena kengerian dosa Sodom dan Gomora, Yahweh berkata, Yahweh akan membinasakan tempat ini. Dan Yahweh mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjalankan pembinasaan atas kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang bisa sampai terikat atau terlibat dengan dosa yang mengerikan? Bukan tiba-tiba jadi super jahat, tidak.
tetapi bisa hanya dengan satu pikiran. Ada satu pepatah mengatakan demikian. Menabur satu pikiran, menuai satu perbuatan. Menabur satu perbuatan, menuai satu kebiasaan. Menabur satu kebiasaan, menuai karakter. Kalau kita punya satu pikiran jahat, maka pikiran jahat itu akan berbuah, berkembang menjadi satu perbuatan jahat. Ketika kita punya satu perbuatan jahat dipelihara, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan jahat dipelihara, itu akan menjadi karakter jahat. Dimulai dengan hal-hal yang kecil yang kita normalisasikan, yang kita biasakan. Kita terbiasa berpikir tidak baik tentang orang. Akhirnya kita melakukan yang tidak baik. Ketika kita melakukan yang tidak baik, lalu kita itu pelihara, kita membuat itu menjadi satu kebiasaan. Akhirnya kebiasaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, menjadi karakter kita. Ketika kita pelihara pikiran dosa, perbuatan dosa akan kita buat. Kita pelihara satu perbuatan dosa, kebiasaan dosa kita miliki. Ketika satu kebiasaan dosa kita miliki, maka karakter kita menjadi karakter dosa. Sehingga semakin lama, semakin terlilit, semakin terlibat. Ketika kita bilang, ayo bertobat, orang bilang, aduh susah. Saya sudah terlalu jauh melangkah. Saya sudah sangat terikat, saya tidak bisa. Jadi saudara, kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai orang-orang yang bijaksana. Karena bagaimana kita hidup, itu akan membentuk kebiasaan kita, dan itu akan membentuk karakter kita, dan itu akan membentuk siapa diri kita. Kita harus ingat firman Tuhan di dalam Ulangan 4, 23-24. Hati-hatilah agar kamu tidak melupakan perjanjian Yahweh Elohimmu yang telah dibuatnya dengan kamu, dengan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang telah dilarang Yahweh Elohimmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Dialah Elohim yang cemburu. Firman ini diberikan oleh Tuhan menjadi peringatan untuk umat Israel memasuki tanah perjanjian. Berhati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan. Berhati-hatilah ketika kamu bergaul, ketika kamu berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yahweh, yang tidak menyembah Yahweh. Jangan ikut jalan-jalan mereka. Mereka membuat patung sesembahan. Jangan kamu ikut membuat patung sesembahan. Itu dilarang oleh Yahweh. Dengan demikian umat Tuhan diperingatkan supaya menjaga hidup berhati-hati. Menjaga hidup rohani berhati-hati. Di dalam segala aspek kehidupan berhati-hati. Selalu ingat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan harus selalu terpatri di dalam pikirannya. Di dalam jiwanya. Tidak boleh hidup sembarangan. Tidak boleh hidup kompromi. Sebab apa? Sebab Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Dialah Elohim yang cemburu.
Kita seringkali hanya mau mengingat Tuhan yang baik, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang beranugerah, Tuhan gembala, Tuhan penyedia, Tuhan pemelihara, Tuhan penjaga. Tetapi kita lupa. Firman Tuhan menegaskan, Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Ia menuntut supaya umatnya hidup di dalam kekudusan. Karena dia adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Elohim yang cemburu. Dia tidak mau ada ilah-ilah lain di hadapannya. Dia hanya mau hati kita hanya bagi dia. Hubungan kita hanya dengan dia. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan digoyahkan oleh apapun juga. Jangan meniru tingkah langkah orang yang tidak menyembah Yahweh, yang tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, yang tidak hidup di dalam kekudusan, yang lebih senang hidup di dalam dosa. Jangan diikuti. Ingat, Yahweh Elohimmu adalah api yang menghanguskan. Kita harus menghadap kepada Tuhan juga dengan takut dan gentar. Menata hidup kita juga dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Kehendak Tuhan bagi umatnya adalah keselamatan dan kekudusan. Kejadian 19 ayat 15 dan 17. Dan ketika fajar menyingsing, malaikat-malaikat itu mendesak Lot dan berkata, bangunlah, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini. Inilah kehendak Tuhan bagi umatnya, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini. Mereka menuntunnya keluar, lalu berkata, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di lembah, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan dibinasakan. Saudara lihat firman Tuhan mengulang-ulang, supaya kamu jangan dibinasakan, supaya engkau jangan dibinasakan. Kehendak Tuhan bagi kita adalah keselamatan dan kekudusan. Tuhan adalah Tuhan keselamatan dan Tuhan kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lot dan keluarganya mendapatkan anugerah keselamatan melalui kunjungan malaikat yang membawa berita penghukuman atas Sodom dan Gomora. Dan bagaimana mereka dapat diselamatkan dari penghukuman itu, yaitu dengan cara dikeluarkan dari tempat penghukuman. Saudara, atas dunia yang berdosa, Tuhan akan menjatuhkan penghukuman. Tetapi anak-anak Tuhan, jangan takut. Anak-anak Tuhan ada di dalam keselamatan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan. Jangan kita takut kepada kengerian Sodom dan Gomora. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap jaga kekudusan hidup. Tuhan akan mengeluarkanmu dari tempat penghukuman. Tuhan akan menyelamatkanmu dari tempat kesesakan dan kengerian. Lot dan keluarganya mendapat anugerah keselamatan. Dikunjungi malaikat Tuhan, dikeluarkan dari tempat penghukuman. Dunia mendapat kunjungan malaikat-malaikat surga yang memberitakan kelahiran juru selamat. Lukas 2 ayat 10-11. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dosa akan dihukum. Dunia yang berdosa akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kasih sayangnya, Dia memberikan juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jika saudara hidup di dalam Sodom dan Gomora, Tuhan akan mengeluarkan engkau. Tuhan akan menyelamatkan. Dan Tuhan sudah melakukannya dengan cara bagaimana? Dia memberikan juru selamat. Terimalah Dia, Yesus Kristus. Anugerah dari surga bagi keselamatanmu, supaya engkau dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, masuk ke dalam kerajaan terang, masuk ke dalam kerajaan keselamatan Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang berada di dalam Sodom dan Gomora. Kehidupanmu dililit oleh kengerian dosa. Dan engkau putus asa, tidak mempunyai pengharapan. Firman Tuhan memberikan kabar baik bagimu. Ada juru selamat bagimu. Dia sanggup menyelamatkanmu. Dia sanggup mengeluarkanmu dari murka dan penghukuman Tuhan atas dosa. Karena sang juru selamat yaitu Yesus Kristus, Dia memikul dosa-dosamu. Kehidupanmu yang bobrok itu Dia pikul. Kutuk dan aib di dalam kehidupanmu Dia pikul di atas kayu salib. Dia dilahirkan untuk menyelamatkanmu. Dia dilahirkan untuk menjadi jalan keluar bagimu, keluar dari Sodom dan Gomora. Di atas kayu salib, Dia sudah memikul semuanya bagimu, sehingga engkau bisa mendapatkan pengampunan dan hidup yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, gagal melihat ke depan bersama Tuhan berakibat kematian. Kejadian 19, 24-26. Yahweh telah menurunkan hujan belerang dan api dari langit, dari Yahweh ke atas Sodom dan Gomora. Dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya, dan semua yang berdiam di kota-kota itu, dan hasil dari tanah itu. Istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Tuhan mau Lot dan keluarganya maju ke depan bersama dengan Tuhan. Tinggalkan Sodom dan Gomora, tinggalkan tempat dosa, tinggalkan tempat hukuman, tinggalkan tempat murka, tinggalkan hidup yang lama, maju ke depan bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup yang baru, hidup bersama anugerah, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, memiliki hidup dengan kelimpahan. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Gagal melihat ke depan, tidak mau maju bersama dengan Tuhan. Akibatnya adalah kematian. Ini adalah tiang garam istri Lot yang letaknya di dekat bekas Sodom dan Gomora. Sekarang itu namanya Jebel Uzdum. Mengapa menjadi tiang garam? Garam itu kan sifatnya mengawetkan. Jadi itu tiang garam itu menjadi satu monumen yang awet. Menjadi monumen awet yang memperingatkan orang bahaya ketidaktaatan dan kerinduan akan masa lalu di dalam dosa adalah kematian. Tiang garam istri Lot adalah monumen ketidaktaatan dan kerinduan akan masa lalu di dalam dosa.
tidak mau maju bersama Tuhan, tidak mau taat dengan Tuhan, melihat kembali ke belakang, akibatnya adalah kematian. Upah dosa adalah maut, firman Tuhan katakan. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan keselamatan dan kekudusan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang memikirkan keselamatan saudara dan saya. Tuhan yang memikirkan kekudusan saudara dan saya. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Yeshua, Yahweh dalam tindakan menyelamatkan. Yang kedua, anugerah tahun baru adalah panggilan Tuhan untuk keselamatan dan pengudusan kita. Kalau kita boleh diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2026 ini, itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ini Tuhan berikan karena Tuhan mau dan Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam keselamatannya, hidup di dalam kekudusannya. Tuhan mau kita meninggalkan Sodom dan Gomora kita. Tinggalkan hidup dalam dosa. Berilah dirimu untuk diselamatkan. Terimalah Yeshua, Yahweh dalam tindakan keselamatan. Ialah Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tinggalkan Sodom dan Gomora kita. Terimalah Kristus. Dia memanggil kita untuk hidup kudus. Kita yang sudah menjadi anak-anaknya, tingkatkan kekudusan hidup kita. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sambutlah panggilan Tuhan untuk keselamatan dan pengudusan kita di tahun 2026 ini. Dengan demikian, kita menghormati dan menghargai anugerah Tuhan yang membawa kita ke tahun 2026. Tidak semua orang masuk ke tahun 2026 ini. Adik saya tidak masuk tahun 2026. Teman-teman kami tidak masuk ke tahun 2026. Ada yang meninggal istrinya. Ada yang meninggal suaminya. Sahabat kami tidak masuk ke dalam tahun 2026 ini. Hidup mereka di dunia selesai di tahun 2025. Tapi saudara dan saya, kita masuk di tahun 2026 dan ini sudah hari keempat. Bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Mari, kalau hari ini Tuhan memanggil kita supaya kita mengalami keselamatan dan pengudusan kita di tahun 2026, sambutlah Dia. Katakan ya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau tinggalkan Sodom dan Gomora saya. Saya mau keluar dari Sodom dan Gomora saya. Saya mau maju ikut Tuhan. Saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Saya mau taat kepada pimpinan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa sungguh-sungguh mengatakan Happy New Year. Selamat
tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mohon kesediaan Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa respon dan doa syafaat. Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami kembali boleh merenungkan firman-Mu, dan kami diingatkan agar kami meninggalkan dosa, meninggalkan Sodom dan Gomora, kehidupan yang berdosa dan hidup kudus di hadapan Tuhan, karena tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan, dan dosa akan menghalangi kami dari menikmati, mengalami, dan menerima berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami semua agar tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bermain-main dengan dosa, dan kami sungguh-sungguh mengikuti tuntunan-Mu di sepanjang tahun 2026 ini, karena hanya dengan demikian kami akan beruntung dan perjalanan kami akan berhasil. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir saat ini, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka yang masih studi. Tuhan, berkati anak-anak kami supaya mereka dapat belajar dengan baik, berhasil dengan studinya. Juga kalau masuk ke perguruan tinggi, Tuhan arahkan ke perguruan tinggi yang terbaik, yang paling tepat untuk mereka. Karena Tuhan, Engkau memiliki desain yang unik bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak kami. Karena itu kami mau menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun mereka, sehingga mereka boleh menghidupi panggilan-Mu, menghidupi bimbingan Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam hidupnya. Berkati pekerjaan kami, apapun profesi kami ya Tuhan. Berkatilah semua yang kami sentuh, semua yang kami pegang, semua yang kami kerjakan, boleh semakin bertambah-tambah dan menjadi berkat. Tidak hanya bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, tetapi juga boleh menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami menjadi saluran berkat di sepanjang tahun 2026, dan beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan di sepanjang tahun ini. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua mereka, kiranya penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita dari Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan dan sukacita, dan ingatkan bahwa ketika mereka tua sekalipun, Tuhan Yesus tetap menggendong, Tuhan Yesus tetap menjaga, dan mereka masih tetap dapat Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dengan bidang apapun, bahkan termasuk dengan doa-doa yang mereka naikkan. Itu adalah sebuah pelayanan yang luar biasa yang Tuhan rindukan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Kami secara khusus berdoa untuk korban bencana banjir bandang, baik di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Kalimantan Selatan, dan di tempat-tempat lain Tuhan. Mereka yang sedang menderita saat ini, kami memohon Tuhan, supaya Engkau mengangkat beban, mengangkat penderitaan, mengangkat kesulitan hidup mereka, memberikan solusi kepada mereka ketika rumah mereka sudah tidak ada, ketika sawah ladang mereka sudah hancur. Tuhan, buka jalan untuk mereka. Beri hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat memberikan bantuan yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya bagi setiap korban bencana banjir bandang. Terima kasih, dan kami mohon perlindungan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini, supaya dimanapun kami berada, kami tetap terjaga. Tuhan menjaga, melindungi kami, berikan kami kesehatan, berikan kami berkat-Mu di sepanjang tahun ini. Dan Tuhan, Engkau menjawab, Engkau mendengar, dan Engkau mengabulkan semua keinginan kami yang saat ini sedang kami sampaikan kepadamu. Engkau menjawabnya pada waktu-Mu yang paling tepat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus
sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan, kita naikkan pujian, Yesus pengharapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila
Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat adalah pengharapan kita dan pohon selamat kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Mari kita bersaat teduh.